Gak bisa dipisahkan ilmu dan iman ini. Makanya derajat keimanan dan keilmuan orang itu seiring sejalan yang diangkat oleh Allah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Diangkat Allah. Jadi persiapan ilmu itu penting. Jadi saya teringat satu ucapan ulama-ulama ahli hukum, ulama-ulama fikih yang termaktub dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbih itu artinya peringatan. Al-Ghafilin orang-orang yang lalai, orang-orang yang terpedaya. Tanbihul Ghafilin artinya peringatan bagi orang-orang yang terpedaya, orang yang lalai. Diingatkan kitab itu. Kata ulama-ulama kita, wa qala ba'dul hukama, telah berkata sebagian ulama ahli hukum, ulama-ulama fikih itu, yahtajul amal ila arba'ati asya'a hatta yasra. Amal ibadah manusia itu membutuhkan 4 perkara hingga benar-benar selamat amal itu dan diterima oleh Allah. Tanpa ada 4 perkara ini, ibadah manusia tertolak. Ibadah manusia dan amal manusia tertolak oleh Allah. Maka 4 ini menjadi konsep kewajiban kita untuk kita cari sebenarnya. Ada berapa? Ada 4. Amal kita butuh 4 perkara. Apa saja itu? Yang pertama, menempati posisi awal. Ulama kita menyebutkan al-ilmu qabla bad'i. Ilmu sebelum memulai amal. Jadi kalau kita mau memulai amal, ada ilmunya dulu sudah. Sebelum memulai amal, kita paham apa yang akan kita kerjakan. Ibadah apa, rukunnya, sunnahnya, kita paham. Tahu ilmu tentang ibadah saum, tahu ilmu tentang baca Quran, tahu ilmu tentang sholat, tahu ilmu tentang apa yang kita kerjakan. Ada pemahaman di situ. Dan itu kita dapati melalui proses taklim kita. Seperti ini. Kita dapati ilmu itu untuk beramalnya. Maka jelaskan dalam satu kitab Imam Syafi'i menjelaskan fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang beramal tanpa dasar ilmu dipastikan ilmu amalnya ditolak oleh Allah. Ditolak. Semuanya punya ilmu, dasar ilmu. Ini proses namanya, proses pencarian ilmu. Ilmu sebelum beramal. Jadi kita harus cari dulu ilmu, saudara. Ya. Saudara, kalau saya tanya, beda nggak orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu dalam beramal? Beda nggak? Beda nggak? Beda. Dalam Quran juga Allah menanya kepada Rasul, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun." Katakan Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Beda, saudara. Halo, saya tanya lagi kepada saudara. Sholat dengan tidur, posisi makomnya bagus mana? Bagus sholat, bagus tidur. Jawab dong. Sholat dengan tidur, posisi makomnya bagus mana? Bagus sholat. Cakep tuh jawabannya. Tidur di bawahnya. Namun kalau kita merujuk pada tadi dulu tentang keilmuan, lihat dulu. Sholat posisi makomnya bagus, tidur di bawah sholat. Sekarang yang mengikuti sholat itu siapa? Yang mengikuti tidur itu siapa? Nisbahnya kita lihat. Yang menisbahkan, yang menyandarkan. Ada orang sholat tapi tidak punya ilmu. Ada orang tidur tapi berilmu. Bagus mana? Tadi kan sholat bagus loh, ya kan? Tidur itu di bawah sholat, ya kan? Sholat itu bagus. As-sholatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur, kan begitu? Nah sekarang kita tanya, kalau sholat bagus, tidur itu di bawah sholat, ya? Kita lihat sandarannya yang menyandarkan pada posisi makom itu siapa? Sekarang ada orang bodoh, orang tidak berilmu sholat. Ada orang berilmu tidur. Bagus mana? Bagus
orang bodoh sholat, apa bagus orang alim yang tidur? Dokternya bingung sih tuh. Bagus mana? Orang berilmu yang tidur. Maka disebut Nabi, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh.